Dokter Iska Tulung Agung. Dokter, tadi kan dokter bilang ini yang paling penting bagi kita adalah kenal dulu. Ini adalah gejala dari demam berdarah, kemudian juga pertolongan pertamanya seperti apa. Kalau ciri-ciri awal sih orang terkena DB ini seperti apa sih dokter? Ya, jadi kalau orang terkena infeksi virus dengue ya, jadi kita berbicaranya itu bukan DBD. Kalau DBD itu berarti demam berdarah dengue. Jadi orang itu terkena infeksi dengue dan ada manifestasi perdarahan yang disertai dengan gangguan daripada fungsi pembekuan darah ya. Nah, kalau pada kasus yang kita secara umum kita sebut sebagai infeksi dengue, maka yang namanya saja demam dengue. Berarti keluhan pertama adalah demam atau panas, ya kan? Demam atau panas dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu maksudnya masa perjalanan penyakitnya itu bisa 3 sampai sebenarnya secara teoritis itu 3 sampai 14 hari. Akan tetapi yang sering kita dapatkan itu adalah panas yang naik turun kurang lebih 3 sampai 6 hari. Nah, kapan kita waspada bahwa ini adalah infeksi virus dengue? Yang pertama adalah kita kenali dulu panasnya. Panas daripada virus dengue itu khas, yaitu panas tinggi secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi kalau kita bahasa Jawanya ya, kita bertanya, ibu putranya panasnya sumer atau langsung tinggi, ya kan? Nah, kalau panas yang tiba-tiba itu adalah panas yang langsung tinggi. Kalau panas yang bahasa Jawanya sumer atau semlenget gitu ya, semlenget, itu biasanya kita dapatkan pada infeksi bakteri, bukan infeksi virus. Bukan virus. Jadi kalau infeksi virus itu panasnya langsung tinggi, mendadak tinggi, ya, mendadak tinggi, kemudian disertai dengan keluhan yang lain. Apa itu? Ada kalau anak yang besar kita bisa menyebutkan nyeri kepala. Ya, nyeri kepala, kemudian nyeri persendian. Linu-linu ya. Bahasanya tuh linu-linu, kemeng gitu, ya. Kemudian ada apa itu namanya mual, ya, gangguan pencernaan. Jadi ada mual, kemudian ada muntah bahkan, kemudian diikuti dengan ada gangguan pada pencernaan yang lain, itu diare. Diare juga. Ya, diare. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai keluhan dari infeksi virus dengue itu tidak ada namanya keluhan khasnya, itu tidak ada. Jadi syarat utamanya adalah demam yang tiba-tiba tinggi. Demam yang tiba-tiba tinggi. Ya. Kemudian perjalanan demam itu akan tetap tinggi dan dia akan mulai turun itu pada hari ketiga. Padahal disitulah yang namanya fase kritis. Fase tapak kuda seperti itu ya? Iya, betul. Ya? Atau kita kenal biphasic fever. Jadi ada panas biphasic. Jadi seperti pelana kuda. Jadi ada fase tinggi, kemudian turun, tinggi lagi. Nah, hati-hati di situ. Kemudian terutama ibu-ibu itu mereka akan seneng apabila kalau dia turun, aduh anak saya sudah turun panasnya. Dan itu yang membuat lengah ya? Ya, betul, lengah. Padahal di saat itulah masa kritis dari si anak muncul. Jadi saya memang kalau untuk pasien-pasien dengan panas itu memang ada pesan sponsornya dari panas, tipe panas itu, bahwa ibu hati-hati kalau nanti panasnya adalah menginjak hari yang ketiga, si anak masih panas, maka sebaiknya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah dia ada satu ketidaknormalan daripada
fungsi daripada darahnya dia. Gitu. Saya mesti ada pesan sponsornya di situ. Dokter, berarti ketika anak atau mungkin ada keluarga kita yang tiba-tiba sakit panas, kita kan nggak tahu sebelum ada cek lab itu kan tidak diketahui ini kena virus dengue atau tidak. Betul. Ini apa yang harus dilakukan pertama kali, dokter? Oke. Jadi kalau ada keluhan panas, yang pertama satu, berikan dia anti panas atau antipiretik. Ya, antipiretik yang sering kita pakai untuk golongan anak-anak itu adalah golongan paracetamol. Saya tidak menyebutkan merek, tapi itu adalah nama generiknya. Generiknya. Ya, paracetamol merek A, B, C, D, E, monggo silahkan. Sesuai dengan berat badannya, kemudian sesuai dengan bisa minumnya. Misalkan ada anak yang bisanya cuma sirup, tidak bisa tablet, monggo silahkan. Itu yang pertama, pemberian anti panas. Kemudian yang kedua, jangan lupa cukup cairan. Cukup cairan. Ya, kenapa? Karena pada kondisi yang kurang cairan atau dehidrasi, maka panasnya tidak akan mau turun. Dan itu akan memperberat kondisi daripada si anak. Nah, bagaimana caranya? Kita berikan cairan yang mengandung glukosa atau mengandung gula. Kenapa kok mengandung gula? Karena pada anak yang sakit akan timbul rasa pahit di mulut. Ih, bener ya? Ya. Iya. Kalau kita kasih sesuatu yang tawar, dia nggak akan mau. Gitu ya, tambah nggak enak. Kemudian mengenai jenisnya apa? Silahkan mau pakai susunya dia boleh, mau pakai boleh. Asalkan itu bukan bayi ya, maksudnya bukan bayi 6 bulan ke bawah. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa infeksi dengue itu bisa terjadi di semua lapisan umur, baik itu bayi, anak, remaja, sampai dewasa sampai lansia. Ya, lansia. Jadi intinya kita berikan sesuatu yang mengandung glukosa. Pertanyaannya adalah kalau misalkan bayi, dok, gimana? Bayi kan anak saya masih umurnya 6 bulan ke bawah kan gitu. Kita berikan ASI sesering mungkin. ASI? Ya, ASI sesering mungkin, semau dia. Kemudian berikan antipiretik tadi, anti panas. Boleh dilakukan kompres hangat. Kompres hangat. Ya, jadi kompres bukan air panas loh, Mbak. Iya, kompres atau bukan ya, begitu juga bukan air dingin. Jadi kan ada juga yang diberi apa itu es ya? Es batu. Es batu gitu. Itu justru salah ya ternyata, kompres itu air hangat. Air hangat. Ya. Kemudian nanti yang boleh diberikan lagi sesuatu yang manis, misalkan makanan manis, mau kue, monggo silahkan. Yang penting kecukupan cairan dan kecukupan nutrisinya tetap terjaga. Tuh. Itu. Kemudian baru ini langkah ke petugas medis ini ketika sudah bagaimana? Ya, menginjak hari yang ketiga, kalau dia masih panas, masih ada keluhan panas, seyogianya untuk memeriksakan diri. Maksudnya tidak diem di rumah gitu. Jadi harus memeriksakan diri, boleh ke fasilitas kesehatan manapun boleh, monggo, untuk memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi yang stabil, baik-baik saja, ataukah memerlukan satu pemeriksaan yang harus segera dilakukan. Gitu. Baik. Tetap tenang sudah pasti ya, dokter ya. Betul. Oke, dokter, katanya kalau nyamuk Aedes aegypti yang pembawa virusnya ini ya, ini munculnya di pagi hari ya, dokter ya. Ini di jam berapa aja, dokter? Kurang lebih antara jam 9, mulai dari jam 9 sampai sekitar jam 12, Mbak. Jam 9 sampai jam 12 ya. Sekitar itu. Baik, harus waspada nih. Lebih baik udah kawan perkasa di jam itu memang harus ini ya, berjaga-jaga ya, ibu-ibu terlebih yang punya anak balita ini ya, ini harus lebih ekstra hati-hati. Ini sudah ada yang bergabung, dokter, kita baca dulu satu, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Suprihatin yang ada di Bago. Dokter, apakah nyamuk yang menggigit orang yang terpapar COVID-19 terus kemudian menggigit kita, kita bisa ketularan COVID nggak, dokter? Oke. Ini pas ini ya. Ya, ini dijawab langsung ya, oke? Iya. Jadi
perlu kita ketahui bersama bahwa penularan COVID itu bukan dari gigitan nyamuk. Ya, betul. Akan tetapi dia apa istilahnya? Droplet. Droplet. Dari ya, droplet. dari droplet infection. Jadi apa? Percikan ya, Percikan, bahasa ininya percikan. Hmm. Percikan ludah, percikan lendir. Jadi harus dibedakan. Jadi penyebab daripada COVID itu berbeda, tidak karena gigitan nyamuk. Ya. Ya. Itu hoax itu ya, dokter. Ya. Betul. Baik, kemudian dokter, tetangga saya kan pernah kena DBD, tapi rumahnya itu bersih banget loh dokter, nggak ada sarang nyamuk. Nah sebenarnya idealnya lingkungan yang bersih yang bisa terhindar dari DBD ini yang seperti apa dari Mbak Indah di Pucung, Boyolali? Ya. Jadi kalau kita berbicara rumah saya bersih, lingkungan saya bersih, kok bisa? Nah pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan di rumah terus? Enggak kan? Dia pasti beraktivitas keluar, ya. Istilahnya bukan dikurung di rumah, kan begitu. Kemudian nyamuk, ya, nyamuk itu kan jalannya kemana-mana. Terbangnya nggak tahu Terbangnya kita kemana-mana. Jalurnya juga nggak tahu ya dokter. Iya benar. Ya jadi memang kalau kita berbicara mengenai pencegahan ya, pencegahan itu berarti tidak hanya rumah kita sendiri, tetapi juga lingkungan-lingkungan kita juga harus mendukung. Supaya apa? Supaya lingkungan kita, rumah kita pun itu benar-benar bersih, sehingga nyamuk itu tidak kerasan di situ. Nah, nyamuk itu tempatnya di mana sih? Tempatnya itu mereka lebih suka di kubangan air bersih. Di kubangan air bersih. Ya, kubangan air bersih. Jadi misalkan ada selokan, selokannya itu air bersih. Dia di situ berkembang biak. Iya, dia bertelur lah di situ. Dia menetaslah di situ. Kemudian apa itu? Apa kayak kaleng-kalengnya, kaleng-kaleng atau sampah-sampah yang dia posisinya buka. Pada itu saat pot ada bunga itu juga bisa ya dokter ya? Bisa. Jadi pot bunga yang ada genangan airnya itu bisa. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah mengganti airnya itu secara berkala, sehingga seandainya ada telur yang berada di situ itu tidak bisa berkembang biak karena medianya kita buang. Oh iya. Gitu. Harus berkala berarti. Iya, harus berkala. Iya, itu yang penting nggak ada genangan air bersih itu. Kalau kenangan boleh ya dokter. Oh, kenangan, iya, kenangan indah terutama ya. Baik. Ini sudah ada yang bergabung juga lewat Instagram ya, Bu Tutut ya. Ada siapa aja nih Bu? Ini ada Mbak Anggi dan Mas Sony dan Mbak Anisaul. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Anggi dari IG-nya. Benarkah jambu merah dan madu kurma bisa menaikkan trombosit, dokter? Oke. Jadi kalau kita kembali kepada terapi daripada infeksi dengue, itu adalah cairan sebenarnya. Cairan saja. Cairan saja. Kita pastikan bahwa cairan dia cukup. Dan jangan lupa kita tingkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau kita bicara mengenai jus jambu, kemudian sari kurma, ataukah apalah begitu, itu lebih kepada meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena itu semua mengandung daripada vitamin. Ya, seperti kita ketahui, vitamin C, vitamin E itu bisa sebagai antioksidan. Jadi tidak mau minum, tidak mau makan dalam kondisi sakitnya, dia bisa teratasi. Secara nutrisi, secara cairan dia bisa tercukupi. Prinsipnya itu. Ya. Jadi nggak harus jus jambu, tidak harus sari kurma, tidak harus. Apapun yang penting bisa masuk gitu ya. Betul. Susunya dia boleh. Boleh ya. saja. ASI tadi juga boleh ya. Boleh. Untuk bayi-bayi ASI harus lebih dipersering. Gitu. Baik. Kemudian sekarang dari Mas Sony, benarkah anak lebih berisiko terkena DBD? Oke. Jadi kalau kita tadi menyebutkan bisa menjangkiti, bisa terkena di segala lapisan umur, memang anak-anak itu lebih rentan dan bahkan manifestasi klinisnya atau gambaran klinisnya memang lebih berat. Kenapa? Karena anak-anak mempunyai sifat
Mikrovaskuler itu pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu lebih rentan. Pembuluh darahnya itu lebih sensitif untuk terjadi satu perdarahan. Jadi kita kembali kepada definisi demam berdarah dengue. Berarti demam dengue itu bisa berdarah, bisa tidak berdarah. Nah, yang membuat outcome atau hasil dari infeksi itu kondisinya baik, sembuh, kemudian ada yang jatuh ke berat, terjadi perdarahan yang luar biasa, bahkan mungkin tidak tertolong. Itu salah satunya dipengaruhi oleh itu tadi usia. Ya. Jadi memang pada anak mikrovaskulernya atau pembuluh darahnya itu memang lebih rentan, sehingga dia bisa terjadi lebih mudah terjadi perdarahan. Gitu. Tapi kalau ini menjangkiti siapapun, segala usia ini bisa, dan juga bisa tidak terpengaruh ini jenis kelaminnya apa gitu ya, dokter? Tidak. Jadi memang kalau usia lebih berat ya di anak dengan manula ya. Kenapa? Karena memang imunitasnya atau daya tahan tubuh untuk orang tua kan juga sudah mulai lebih rendah gitu. Baik. Berikutnya satu pertanyaan lagi. Ya, berikutnya dari Mbak Anisaul. Pertanyaannya, jika anak sudah terkena DBD, apakah lain waktu bisa terkena lagi? Ya. Nah, ini pertanyaan mewakili banyak orang, dokter. Ya, betul. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan awal bahwa tipe daripada virus ini ada 4. Ada DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Pada saat infeksi yang pertama itu kita sebut sebagai infeksi primer. Nah, misalkan infeksi primernya dia terkena DNV1, kemudian terbentuklah antibodi atau kekebalan tubuh. Satu saat kembali dia akan terkena gigitan daripada yang tipe yang lain. Bisa. Sangat bisa. Karena tipenya kan ada 4. Ya bisa kan? Kalau itu tipenya berbeda, dia kena lagi gitu. Iya, dia kena lagi, dan bahkan itu bisa muncul kondisi yang lebih berat apabila kita kena tipe yang berbeda. Gitu. Jadi prinsipnya adalah apakah infeksi yang pertama itu nanti selanjutnya ada infeksi berikutnya bisa kena lagi. Bisa kalau dia terkena gigitan kembali dengan tipe yang berbeda. Tapi kalau dengan tipe yang sama ini sudah tidak bisa lagi, dokter? Kalau tipe yang sama, kalaupun muncul gejala, maka dia sudah lebih siap karena dia sudah ada antibodinya. Oh iya, betul ya. Ya kan? Pada yang infeksi yang pertama dia. Nah, itu yang kita tidak bisa menjamin infeksi berikutnya itu kena yang mana ya. Nah, itu yang kita tidak bisa tahu. Benar. Oke. Ini mungkin yang terakhir, dokter, karena memang keterbatasan waktu. Pencegahan terbaik yang bisa dilakukan ini untuk dari virus dengue ini. Ya, sama. Jadi kita untuk pencegahannya sama, bahwa kita jaga lingkungan, itu yang pertama. Jaga lingkungan. Ya, supaya vektor nyamuk atau media nyamuk itu tidak berkembang biak. Tidak menimbulkan menelur, menetas. Itu kita putus rantainya. Yang kedua, kita jaga anak-anak kita supaya mempunyai imunitas tubuh yang baik. Bagaimana? Ya, dengan gizi yang cukup. Kalau pada bayi kita berikan ASI. ASI itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena di dalam ASI itu ada zat kekebalan tubuh yang tidak dipunyai oleh susu apapun. Semahal apapun dengan merek apapun. Gratis loh, Mbak. Iya, ASI gratis. Anugerah ya kan. Jadi memang kita siapkan tubuh dari kita, tubuh dari anak-anak kita, tubuh dari anggota keluarga kita itu baik, imunitasnya baik. Sehingga seandainya mendapatkan satu gigitan, kalau kita punya imunitas yang baik, maka kita tidak jatuh dalam kondisi yang jelek. Itu. Kemudian jangan lupa bahwa nyamuk ini sebenarnya nyamuk pagi ya. Jadi kalau untuk pagi ya kita berikan
lingkungan kita itu sirkulasi udara yang bagus, cukup untuk misalkan pencahayaan matahari. Kemudian kalau pada anak-anak misalkan tidur pada bayi-bayi yang misalkan tidur pagi bisa pakai kelambu gitu. Jadi itu salah satu preventif kita gitu. Jadi tadi ada yang bertanya, "Dok, rumah saya bersih, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kan kita hidupnya nggak cuma di rumah." Iya. Bisa aja nyamuknya dari nyamuk tetangga gitu kan, nyamuk tetangga, nyamperin ke rumah kita gitu ya. Oke, berarti itu adalah tindakan preventif kawan. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, pola hidup sehat dan bersih ini harus ya, imun juga harus ditambah atau biar bagus gitu ya imunitasnya. Vitamin C dokter ini yang bagus atau apa? Boleh vitamin C apapun, jadi mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya kita sudah punya, kemudian diaktifkan oleh sinar matahari. Kemudian vitamin E, vitamin E itu antioksidan, bagus. Bisa kita dapatkan dari mana? Dari sumber-sumber makanan kita, dari sayur, dari buah, dari susu. Kemudian dari protein-protein yang kita makan, baik itu nabati, hewani. Nabati, tahu tempe itu setiap hari kita ada ya toh. Kemudian telur, ayam, monggo silahkan. Gitu. Baik, ini waktunya sangat terbatas. Kita insya Allah ketemu di lain kesempatan ya. Hari ini luar biasa. Mohon maaf, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Silakan nanti tanya lagi pas di hari Kamis, di hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 11 sampai jam 12 kita ngobrol bersama kawan-kawan dari RSUD Dr. Rizka Tulung Agung. Terima kasih sekali lagi Dr. Herlin, Mbak Tutut, kemudian juga ada Mbak Indri. Waktunya bersama kami, insya Allah ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.